Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini dengan NIM 10535111222 dari kelas BG2A. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas final Ilmu Sosial Budaya Dasar. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu Bapak Syarifuddin, SPD, MPD. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu manusia dan kebudayaan. Kebudayaan berasal dari kata budaya, sedangkan budaya adalah bentuk jamak dari kata budidaya yang berarti cinta, karsa, dan rasa. Kata budaya sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu kata jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Pengertian budaya atau kebudayaan dari salah satu ahli yaitu menurut Abby Taylor, budaya adalah suatu kebutuhan keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sejalan dengan pikiran para ahli tersebut, Kotjaningrat mengemukakan bahwa kebudayaan itu dibagi atau digolongkan dalam 3 wujud, yaitu wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, dan peraturan. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Sistem kebudayaan suatu daerah akan menghasilkan jenis-jenis kebudayaan yang berbeda. Jenis kebudayaan ini dapat dikelompokkan ke dalam 2, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-material. Masyarakat dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan karena masyarakat merupakan wadah dari kebudayaan itu sendiri, sehingga manusia melahirkan kebudayaan yang dianggap sebagai nilai-nilai yang hidup bagi masyarakat. Dengan adanya suatu kebudayaan disebabkan oleh keberadaan manusia itu sendiri, akan tetapi kebudayaan hanya akan tumbuh dan berkembang pada masyarakat yang berjumlah banyak atau manusia yang hidup secara berkelompok dan beragam suku bangsa. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu manusia dan peradaban. Manusia dan peradaban tidak akan pernah terlepas antara satu dan yang lainnya, karena mengenai kehidupan tentu tidak akan ada titik hentinya. Sebuah kehidupan akan terus berjalan jika selama manusia masih ada. Peradaban ada karena telah terlahir dari pertumbuhan dan perkembangan melalui manusia yang tentu sebagai penggerak suatu kehidupan, karena pada hakikatnya manusia ada untuk pengisi kehidupan, menciptakan suatu perubahan dan melahirkan sebuah peradaban. Peradaban sangat terjalin erat dengan sebuah kebudayaan. Kebudayaan sendiri merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia agar terus dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Cipta sendiri merupakan hasil pemikiran manusia untuk menciptakan sebuah ilmu pengetahuan agar dapat memajukan peradaban. Rasa berkaitan dengan kemauan manusia untuk menciptakan sesuatu yang nantinya membawa manfaat untuk memudahkan hidupnya. Sedangkan karsa merupakan hasil daripada keseluruhan akhir yang akan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Perubahan yang terjadi tentu terkait dengan struktur sosial karena perubahan bisa terjadi dalam hubungan antar individu, antar kelompok, dan antar komunitas. Terdapat beberapa kelompok masyarakat yang seiring terus terjadinya perubahan sosial, yaitu masyarakat tradisional, masyarakat modern, dan masyarakat madani. Sedangkan wujud-wujud perubahan dapat dibagi menjadi 5, antara lain nilai, moral, norma, etika, dan estetika. Pada pembahasan ketiga ada manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Sifat hakiki seorang manusia adalah bahwa selain sebagai makhluk individu, juga sekaligus sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu merupakan suatu kesatuan antara aspek jasmani atau fisik dan rohani atau psikologis, yang tidak dapat dipisahkan. Manusia sebagai makhluk sosial dapat diartikan sebagai makhluk hidup yang bersama dengan manusia lainnya, yang tidak dapat melakukan kegiatannya sendiri tanpa adanya keterlibatan orang lain. Di pembahasan keempat ada manusia, nilai, dan moral. Nilai dan moral memainkan peran penting dalam membentuk individu dan masyarakat. Mereka membentuk sikap, perilaku, dan keputusan manusia dalam berbagai konteks, mulai dari hubungan personal hingga lingkungan kerja, politik, dan kehidupan sosial. Nilai dalam kehidupan masyarakat menjadi pemicu bagi individu ataupun kelompok untuk bersikap sesuai dengan sikap yang telah disepakati. Fungsi moral dalam masyarakat yaitu untuk mewujudkan harkat dan martabat kepribadian dan menjaga diri agar tidak mengerjakan perbuatan yang dianggap buruk dan tercela. Di pembahasan kelima ada manusia, hukum, dan keteraturan. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan sesamanya dalam suatu masyarakat. Agar masyarakat dapat berjalan dengan baik, suatu keteraturan dan aturan yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat atau aturan yang mengatur hubungan antar individu tersebut dikenal dengan istilah hukum.
Hukum adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, yang harus diikuti oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keteraturan dalam masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap hak individu dan kepentingan bersama. Manusia dalam hukum dan keteraturan adalah untuk menciptakan dan mempertahankan sistem yang stabil, adil, dan efektif dalam menjaga keamanan dan keberlangsungan masyarakat. Hukum dan keteraturan dibuat untuk mengatur hubungan antar individu dan organisasi dalam suatu masyarakat, serta untuk menyelesaikan konflik dan memberikan pengayoman bagi warga negara. Dengan menerapkan hukum dan keteraturan yang baik, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan produktif bagi masyarakat. Di pembahasan ke-6 ada manusia, keragaman, dan kesederajatan. Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat tentunya tidak bisa memisahkan hidupnya dengan orang lain, serta makhluk yang berbudaya yang dapat mendayagunakan akal budinya untuk menciptakan tatanan hidup yang bahagia dan sistem kemasyarakatan yang terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya karena membahagiakan itu hakikatnya baik, benar, dan adil. Maka manusia yang membudaya itu selalu menciptakan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Di pembahasan selanjutnya ada manusia, sains, teknologi, dan seni. Pada hakikatnya, manusia telah diberi rahmat dan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa akal dan nafsu. Akal dan nafsu inilah yang mendorong manusia untuk menciptakan sesuatu yang dapat mewujudkan cita-cita dan penghargaannya. Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, manusia telah menciptakan sains, teknologi, dan seni sebagai salah satu sarana, sehingga sejak saat itu kehidupan manusia mulai berubah. Selain itu, sains, teknologi, dan seni juga telah mempengaruhi peradaban manusia dalam kehidupannya, terutama dalam bidang budaya. Sains, teknologi, dan seni dapat memberikan pengaruh yang besar bagi kehidupan umat manusia, tidak hanya dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga pengaruh positif dan negatif terhadap peradaban umat manusia. Di pembahasan terakhir atau pembahasan ke-8 ada manusia dan lingkungan. Manusia dalam menjalani kehidupannya tidak hanya bergantung pada manusia itu sendiri, tetapi juga memerlukan lingkungannya. Lingkungan bagi manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting karena lingkungan bukan hanya tempat manusia beraktivitas, tetapi lingkungan juga sangat berperan dalam mendukung berbagai aktivitas manusia. Semua kehidupan manusia telah tersedia, sehingga ada upaya oleh manusia untuk mengeksploitasi lingkungan secara berlebihan dan demi kebutuhan hidupnya. Kehidupan manusia juga tergantung pada sumber daya alam seperti air, tanah, dan sumber daya energi seperti minyak bumi, gas, alam, dan batu bara. Namun, pengambilan sumber daya ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan alam dan mengancam keberlangsungan hidup spesies lain. Karena itu, sangat penting bagi manusia untuk menjaga dan memperbaiki hubungan dengan lingkungan alam. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memperhatikan dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan alam dan mengambil tindakan untuk mengurangi dampak tersebut. Misalnya dengan menggunakan energi terbarukan, mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya, dan menjaga keberlangsungan hutan dan sumber daya alam lainnya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.